Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Senang sekali kembali Bu Guru menyapa kalian dalam pembelajaran online bersama Bu Pira. Sebelum memulai pembelajaran anak-anak, mari kita membaca basmalah bersama-sama agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dengan mata pelajaran IPA. Materi IPA yang akan Bu Guru sampaikan hari ini adalah tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam dan bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran IPA untuk hari ini yang pertama, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang kedua, dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. Yang keempat, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Dan yang kelima, setelah mengamati, siswa mampu membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dalam bentuk diagram Venn. Anak-anak, jika minggu yang lalu Bu Guru menjelaskan tentang tanaman, maka hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang hewan sebagai salah satu sumber daya alam yang ada di muka bumi. Ada banyak sekali hewan di sekitar kita, baik hewan yang bisa kita pelihara maupun hewan liar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam bisa berupa sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Hewan merupakan salah satu contoh sumber daya alam hayati. Bisa berupa hewan liar dan juga hewan yang sudah dibudidayakan. Sumber daya alam hewani dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Antara lain, yang pertama sebagai bahan makanan, misalnya daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan susu sapi. Yang kedua sebagai penyedia kebutuhan tenaga, misalnya sapi untuk menarik pedati, kuda untuk menarik delman, atau kerbau untuk menarik bajak. Yang ketiga sebagai sarana pengobatan, misalnya madu yang dihasilkan oleh lebah. Yang keempat sebagai bahan kerajinan, misalnya kulit binatang atau cangkang kerang. Sebagai salah satu sumber daya alam, keberadaan hewan harus kita lestarikan. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan antara lain, yang pertama, tidak merusak habitatnya. Habitat adalah tempat hidup yang alami bagi tumbuhan maupun hewan. Perbuatan seperti menebangi pohon secara liar, pembukaan lahan pertanian di wilayah hutan, atau membuang sampah sembarangan dapat merusak habitat hewan. Yang kedua,
tidak melakukan perburuan liar terhadap hewan yang dilindungi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kepunahan hewan adalah perburuan liar secara membabi buta kepada hewan tertentu. Akibatnya, banyak hewan usia produktif yang mati akibat diburu sehingga populasi hewan tersebut semakin sedikit. Yang ketiga, membudidayakannya. Beberapa jenis hewan yang berstatus langka karena perkembangbiakannya yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama, seperti contohnya gajah. Oleh karena itu, manusia perlu membantu perkembangbiakannya. Misalnya melalui penangkaran agar populasi hewan tetap dapat terjaga. Dan yang keempat, membuat tempat konservasi bisa dilakukan secara ex situ maupun in situ. Contoh konservasi secara ex situ adalah kebun binatang. Sedangkan secara in situ contohnya adalah Suaka Margasatwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional. Anak-anak, coba kalian amati lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Apakah kalian dapat menemukan berbagai hewan? Setiap hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Coba kalian amati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Secara umum, tubuh hewan terdiri atas kepala, perut, kaki, ekor, dan alat indera seperti mata, hidung, dan telinga. Setiap hewan mempunyai bentuk luar tubuh atau morfologi yang berbeda. Setiap bagian tubuh pada hewan mempunyai fungsi yang berbeda. Secara umum, mata pada hewan berfungsi untuk melihat, kaki untuk berjalan, melompat, bertengger, mencari makanan, dan menangkap mangsa. Hidung berfungsi untuk bernafas dan mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Telinga berfungsi untuk mendengar suara. Perut berfungsi untuk tempat mencerna makanan. Ekor memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Meskipun begitu, setiap bagian tubuh hewan mempunyai fungsi yang berbeda. Contohnya, kaki katak, kaki burung pipit, dan kaki ayam memiliki fungsi yang berbeda. Kaki katak untuk melompat, kaki burung pipit untuk bertengger, sedangkan kaki ayam untuk mencari makanan di tanah. Contoh lainnya yaitu ekor burung dan ekor kucing. Ekor burung untuk menjaga keseimbangan dan mengendalikan arah saat terbang, sedangkan ekor kucing berguna untuk menarik perhatian kucing yang lain. Selain itu, hewan juga mempunyai alat reproduksi untuk berkembang biak. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu bertelur atau ovivar, beranak atau vivipar, serta bertelur dan beranak atau ovovivipar. Contoh hewan yang bertelur antara lain ayam, itik, burung, katak, ikan, dan semut. Contoh hewan beranak yaitu sapi, kambing, harimau, rusa, ikan hiu, dan paus. Hewan yang beranak disebut mamalia. Contoh hewan yang bertelur dan beranak yaitu ular. Dengan berkembang biak, hewan-hewan dapat menghasilkan generasi baru untuk menjaga kelestarian hidupnya. Kelestarian hewan terganggu oleh kegiatan manusia yang tidak bijaksana seperti pembalakan liar dan perburuan liar. Pembalakan liar akan menghancurkan hutan yang menjadi habitat hewan-hewan di alam. Perburuan liar mengakibatkan hewan-hewan di alam menjadi berkurang, menjadi langka, dan lama-kelamaan akan mengalami kepunahan. Untuk menjaga kelestarian hewan dapat dilakukan dengan cara yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Selain itu, bisa juga dengan kita melakukan penghijauan atau reboisasi sehingga keseimbangan alam menjadi tetap terjaga. Hal yang paling mudah yang dapat kita lakukan adalah anak-anak. Mari kita memiliki kesadaran untuk tetap menjaga hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai menyakitinya, apalagi sampai membunuhnya dan memburunya secara liar. Anak-anak, demikian tadi penjelasan Bu Guru tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam, serta bagian tubuh-tubuh hewan dan fungsinya, dan bagaimana cara kita untuk melestarikan hewan yang ada di sekitar kita. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dengan mudah
Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat membawa manfaat dunia maupun akhirat. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan, berpergian selalu memakai masker dan jaga jarak, serta selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.